Iya, iya. Oke guys, hari ini kita akan melihat langsung vaksin Forkapinda yang ada di Kabupaten Nunukan Perdana, Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan, Rabu 3 Februari 2021. Saya hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Nunukan, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Nunukan, yang saya hormati OPD Kabupaten Nunukan, yang saya hormati Ketua ID yang mewakili Ketua PPNI, tamu undangan dari Provinsi Kaltara, dan seluruh insan pers, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tenaga medis, para medis, serta manajemen yang terlibat dalam proses pencanangan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan hidayah, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam pencanangan dan pemberian vaksin COVID-19. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat sholat di akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, izinkanlah saya selaku Direktur
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di RSUD Kabupaten Bekasi. Bahwa alhamdulillah pada hari ini proses pencanangan dan pelaksanaan vaksinasi dihadiri oleh 10 dari unsur Forkopimda, 2 dari OPD, dan dari pers serta dari organisasi kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, proses pelaksanaan vaksinasi itu wajib dilakukan 2 kali secara bertahap selama 14 hari. Proses pelaksanaan vaksinasi ini tidak seperti atau tidak sama dengan vaksinasi jenis lainnya, karena ini terdiri dari 4 tahapan. 4 tahapan. Tahapan pertama itu verifikasi pendaftaran. Jadi nanti ada tahap pertama di media pertama itu verifikasi pendaftaran. Jadi mungkin dari panitia akan meminta kartu tanda pengenal untuk dicocokkan, ya, penerima vaksin. Setelah lolos dari pendaftaran, nanti di tahapan kedua akan dilakukan anamnesis dan screening. Ya. Jadi kita lakukan anamnesis secara detail, ya, penyakit bawaan, penyakit penyerta, komorbid, itu akan ditanyakan semua. Ada 16 item yang akan ditanyakan. Jika salah satu dari 16 item itu tidak terpenuhi, calon penerima vaksin itu dinyatakan tidak layak. Tidak layak. Jadi memang di tahapan kedua ini harus pilih. Jadi kami menempatkan orang-orang yang sudah terlatih dalam hal melakukan screening dan anamnesis terhadap calon penerima vaksin. Setelah tahapan kedua lolos, masuk ke tahapan 3, yaitu vaksinasi. Ya. Vaksin yang kita pakai adalah vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 cc. Ya, 0,5 cc. Jadi jarumnya itu tidak panjang dan tidak pendek. Ya. Yang penting masuk di otot. Ya. Ini ada otot leher atas namanya otot deltoid. Dan ini harus mencapai otot supaya penyerapan dari vaksin itu baik. Jangan sampai ke kulit karena penyerapannya akan tidak baik dan efektivitas dari vaksin itu akan berkurang atau tidak ada. Ya. Jadi setelah dilakukan penyuntikan, nanti tahap berikutnya yaitu dilakukan observasi. Ya, ada kita sudah siapkan ruangan untuk dilakukan observasi selama 30 menit. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi kita tidak perlu takut, insya Allah. Ya. Dari beberapa sumber yang saya hubungi secara langsung, ya, efek samping itu ringan jika ada, dan kebanyakan tidak berefek. Ya. Dan kita juga punya tenaga kesehatan yang sudah siap jika ada pasca imunisasi, dan tenaga kita sudah tempatkan untuk melakukan pengobatan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah biasanya efek sampingnya ringan karena itu ada reaksi alergi. Sama dengan vaksin lain pasti ada reaksi alergi. Tapi ya itu ringan. Untuk satu peserta vaksin itu membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 50 menit satu orang. Jadi mulai dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir itu membutuhkan sekitar 40 sampai 50 menit. Ya. Besar harapan kami dan kita semua berdoa semoga proses pelaksanaan vaksinasi ini berjalan dengan lancar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, setelah selesai dari unsur Forkopimda, organisasi serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan Bupati Nunukan. Kepada Bupati Nunukan, Ibu Hajah Asmin Laura Hafid SEMN, dipersilakan. Selamat pagi, sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Forkopimda Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang juga hadir bersama-sama kita. Ada dari pers dan dari PPI, ID, ya, dan wakili dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka pencanangan vaksinasi COVID-19, sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa vaksin Sinovac yang dipersiapkan oleh pemerintah sudah terjamin keamanan dan kehalalannya. Vaksin Sinovac telah melalui berbagai penelitian dan uji coba, baik oleh Badan BPOM maupun MUI, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut dan ragu. Masyarakat tidak usah terpengaruh oleh berbagai berita dan informasi yang tidak jelas kebenarannya, terutama di media sosial, yang menyebutkan bahwa vaksin dari pemerintah tidak terjamin kehalalan dan efektivitasnya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Percayalah, pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan yang akan merugikan masyarakatnya sendiri. Hadirin yang saya hormati, setelah hampir 1 tahun kita berjibaku menerapkan protokol kesehatan serta melakukan berbagai pembatasan aktivitas di masyarakat, maka vaksinasi merupakan ikhtiar lanjutan yang ditempuh oleh pemerintah untuk menangani wabah COVID-19. Program vaksinasi ini membutuhkan dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat karena berdasarkan keterangan para ahli kesehatan, vaksinasi COVID-19 baru akan efektif jika sudah diikuti oleh setidaknya 70% dari populasi yang ada. Itu artinya kesadaran dan partisipasi dari seluruh masyarakat akan menjadi kunci sukses dari program vaksinasi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengajak kepada seluruh masyarakat di daerah kita Kabupaten Nunukan untuk mendukung vaksinasi COVID-19 demi kebaikan bersama agar wabah ini bisa segera ditangani dan kehidupan kita dapat kembali normal. Memang tidak semua masyarakat bisa disuntik vaksin COVID-19. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak bisa divaksin, misalnya karena menderita penyakit jantung, ginjal, ya, diabetes. Bismillahirrahmanirrahim. Vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Nunukan saya nyatakan resmi dimulai. Saiful Anwar, perwakilan dari Polri, dipersilakan menuju meja 1. Selanjutnya, Bapak Nonot Eko Febrianto, SECTEP, perwakilan dari Lanal Nunukan, dipersilakan menuju meja 1. Selanjutnya, Bapak Eko Pur Indrianto, SE MIPOL MTRH, perwakilan dari Kodim 0911 Nunukan, dipersilakan menuju meja 1. jaraknya ya, jaga jarak, tolong ya. Jarak 3M ya, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Minta tolong dijaga jarak ya, minta tolong Bapak. Tangannya aja dipanjangkan. Minta tolong.
Bapak Rahmat Winanto, SH, perwakilan dari Pengadilan Negeri Nunukan, dipersilakan menuju meja 1. Selanjutnya Bapak Yudi Priyastoro, SH, MH, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Nunukan, dipersilakan menuju meja 1. Rian Priambodo, perwakilan dari Yonar Hanum 16 SBC 3 Kostra, dipersilakan menuju meja 1.
Yes. Pertama aja nganggur hasilnya. Pak Direktur. Tegang ya Pak. Gara-gara kami, dia tegang. Aku tegang aja. Ya. Kenapa? Aku tegang aja. Karena sendiri, tapi tetap saya harus vaksin. Bisa edukasi dan fokus sama masyarakat. Kok enggak ada semua Pak? Sehat kau, masih bisa sampai 80 km. Apakah Bapak mau menikah lagi? Sebagai dan saya tidak ada masalah insya Allah, ya. Dan saya harap kepada seluruh ya warga Nunukan, ya, ketika ada canangan vaksin ini untuk ikut terlibat dalam vaksin COVID-19, ya. Ini bertujuan untuk menyehatkan kita semua, ya, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang lain. Kita bisa kembali ke kehidupan normal lagi. Terima kasih. Pak Dokter, Pak Dokter, tadi Pak Dokter sampaikan bahwa ada 815 tenaga kesehatan yang tersebar di 21 kecamatan nantinya akan diberikan 815 itu khusus untuk rumah sakit saja. Rumah sakit. Rumah sakit saja. Jadi kita sudah mendapatkan vaksin untuk 2 tahap. Jadi sekitar 1.600 lebih untuk 2 tahap. Untuk tahap kedua nanti unsur Forkopimda yang seperti yang kita lihat tadi, kemudian dengan kesehatan. Pak Dokter, apa pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang saat ini mendengarkan secara langsung? Oke, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang saya cintai, saya banggakan, ayo kita sukseskan program daripada pemerintah pusat dalam penanganan pandemi melalui program vaksinasi COVID-19. Hanya satu, setelah vaksin jangan lupa 5M, ya, harus itu. Inilah salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan daripada pandemi COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, kecapean karena tahulah posisi saya mengharapkan proses pencanangan dan pelaksanaan vaksinasi COVID itu berjalan dengan baik. Ya, mungkin saya kurang tidur aja. Nah, tidak masalah. Tapi seluruhnya sehat kok. Standar minimal tekanannya. Ya memang standar minimal itu di bawah 140. Di bawah 100. Di bawah 140. Iya. Hanya saya merasa saya sehat. Ya, saya merasa saya sehat. Dan 16 item yang ditanyakan oleh bagian screening itu tidak ada pada saya. Nah, hanya tadi itu ada tekanan darah naik, itu memang karena faktor kecapean. Karena dalam beberapa minggu ini saya itu kurang tidur. Kurang tidur ya disebabkan oleh karena ya kerjaan saya, dan saya harus melakukan persiapan untuk pencanangan vaksinasi COVID-19 di Nunukan ini di RSUD. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, takutnya nanti tekanan mereka segitu tapi tetap melakukan vaksinasi. Ya jelas memang harus ikut persyaratan. Jadi dari 16 item itu, satu pun itu tidak bisa. Hanya kan secara pribadi saya katakan bahwa sebelumnya saya tidak begitu. Ya kan, karena faktor kecapean. Dan saya berani melakukan ini karena saya percaya diri. Karena saya merasa sehat. Saya merasa sehat dan sebagainya. Kemudian sebagai pimpinan ya harus memberikan contoh kepada bawahan di bawah bahwa pimpinan aja lakukan vaksin. Kenapa kita tidak? Ya, masyarakat harus paham bahwa Direktur RSUD dan seluruh
tenaga kesehatan yang ada di Nunukan ini lakukan vaksin untuk apa? Ya, untuk menjaga kesehatan kita, ya, untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Dan sarankan masyarakat demikian juga. Jadi tidak perlu takut dengan hoax-hoax lain sebagainya. Tenaga kesehatan aja vaksin, apalagi kita sebagai masyarakat. Pak, untuk tahap 2 nanti Kapan nantinya nakesnya divaksin? Nakes setelah vaksin pertama ini nanti menyusul. Itu makan waktu sekitar 10-12 hari karena kita ada 815 jadi kita bagi. Kita perkirakan antara 10-12 hari itu seluruh nakes yang ada di RSUD itu sudah divaksin tahap pertama. Ya, nanti tahap keduanya 14 hari. Kabupaten Nunukan, Dok? Iya, Kabupaten Nunukan. Nanti hari ini dikasih habis 815 atau bertahap? Bertahap. 815. Jadi tiap hari mungkin sekitar 60-70 orang. Hari ini berapa? Hari ini sekitar 20 orang. Ya, 20 orang. Nanti besok itu sekitar ya, kita akan vaksin sekitar 60-70 nakes yang ada di RSUD. Memenuhi syarat semua ya, 800 semua. Ini kan namanya ada beberapa tahapan. Mungkin kemungkinan besar ada nakes yang tidak bisa divaksin karena dari 16 item itu mungkin tidak terpenuhi. Kira itu sekitar 10-12 hari lah seluruh tenaga kesehatan di RSUD selesai tahap pertama. Izin boleh sini. Ya. Bu, bagaimana perasaannya Bu? Bagaimana perasaannya Bu setelah divaksin? Silakan jalan. Rekan-rekan sakit, siapkan barisan supaya bisa tanya jawabnya tidak berpapasan. Ya. Mohon kesediaan Pak Kapolres, Pak Dandim. Mohon izin Pak Kapolres, Pak Dandim mendampingi Ibu selaku Satgas Covid. Silakan. Mohon izin untuk Polda dan Pak Wakil DPD untuk mendampingi Bupati. Tolong disiapkan mic-nya satu untuk teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan, tolong perhatikan sikap diskresi, jaga jarak. Mungkin dari sini, mungkin teratur agak Mundur kita. Mundur. Ya, silakan gambar. Pak Direktur. Ya, Pak, ke tengah sedikit ya. Saya? Ya, siap. Baik. Ya, diceritakan Bu, apa ada keluhan setelah divaksin? Alhamdulillah kami tadi baru saja menyelesaikan uji vaksin ya. Yang pertama dimulai dari saya sendiri Bupati Nunukan, kemudian sambil turut-turut dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, dan kurang lebih sekitar 10 orang tadi sudah dilakukan vaksin perdana untuk yang pertama diberikan. Selanjutnya nanti akan diikuti juga oleh nakes-nakes, kemudian juga para petugas kesehatan yang berada di puskesmas masing-masing juga secara serentak melaksanakan vaksin perdana ini di wilayahnya masing-masing. Kalau untuk perasaan biasa saja ya, karena kebetulan jalurnya juga kecil aja, jadi tidak terasa, dan vaksinnya itu hanya sebanyak 0,5. Jadi sebentar aja paling satu menit dari perasaan sudah selesai gitu, dan setelah itu diberikan kartu, kemudian kita diarahkan ke ruang observasi gitu, ditanyain ada reaksi apa. Ya alhamdulillah sejauh dan sampai dengan 30 menit kemudian sampai dengan saat ini tidak ada apa, biasa aja perasaan. Kalau masalah denyut jantung setelah divaksin Bu, bagaimana? Denyut jantung biasa. Biasa aja. Reaksi apa-apa sama sekali, hanya apa ya, kayaknya nggak ada apa-apa perasaan dari tadi. Saya juga menunggu apa nih reaksinya
ini normal katanya. Ya udah saya biasa aja. Bu, yang ditanyakan tadi sama petugas apa saja, Bu? Ada 16 pertanyaan ya, seperti salah satunya misalnya apakah ada jantung, penyakit jantung, riwayat penyakit apa, diabetes, kemudian ada banyak tadi. Jadi lebih kepada riwayat penyakit sebenarnya, apakah ada riwayat penyakit emah yang berlebihan atau apa seperti itu. Tapi alhamdulillah dari awal pertanyaan sampai dengan terakhir tadi semuanya tidak ya, sehingga saya dinyatakan lolos dan bisa dilanjutkan ke tahap 3 yaitu vaksinasi. Kalau dihubungkan dengan penegakan prokes itu kurang signifikan. Ada langkah-langkah nggak yang dalam itu? Ya, dalam waktu dekat kan kita sudah Perda hari ini insya Allah akan ditolak oleh DPR. Setelah itu kita lakukan evaluasi di provinsi. Kemudian nanti dari Perda itu nanti kita lihat, ya kan sana sudah akan ada sanksi dan kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan Kapolres. Nanti ke depan insya Allah penegakan sanksinya mungkin bisa lebih ketat lagi daripada yang sebelumnya. Karena memang kita sebagai pemerintah daerah juga agak sedikit lemah dalam hal ini, karena kadang-kadang masyarakat di bawah lebih menyuarakan persoalan ekonomi mereka. Tetapi itu yang saya tekankan kepada tim Satgas yang ada di lapangan untuk tetap bekerja secara profesional ya. Dalam artian meskipun misalnya maaf kafe dibuka, harus dipastikan kafe ini menerapkan protokol kesehatan itu sendiri seperti itu. Tapi mungkin memang ada beberapa kafe-kafe yang memang mungkin juga belum taat, dan kita sudah berulang kali memberikan peringatan sampai dengan mudah-mudahan ya secepat mungkin Perda itu sudah bisa disahkan dan Perda itu akan segera mungkin kita tidak lagi. Mungkin lebih kepada sanksinya. Kalau takutnya Perdanya nanti sanksinya apa jadi sanksinya? Ada nanti secara teknis nanti sudah ditanyakan ke bagian hukum ya. Apa? Denda ada macam kayaknya Pak ini kalau saya. Ya. Ya kalau misalnya diingetin berapa kali ya mungkin bisa kita lakukan penutupan. Pencabutan ya. Jadi dengan peraturan Gubernur nomor 28/2020 memang sanksinya ada sanksi teguran, kemudian paling mengucapkan Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya, membersihkan sesuatu atau pusat-pusat. Yang mudah nanti dengan ada Perda ada sanksi yang lebih mengikat dan lebih memiliki kekuatan yang lebih mengikat. Salah satunya mungkin nanti denda, kemudian nanti mungkin ada sanksi-sanksi lain yang dalam Perda. Saya pun belum baca karena Perda kan belum disahkan. Nah, kita tunggu sama-sama dan kita selalu setiap malam mungkin dari Polri yang memang jam berkota dari alun-alun ya setiap malam di alun-alun dan di titik-titik lain. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti Perda keluar kita bisa lebih nanti membuat konsepnya lagi dengan mengacu kepada Perda. Tapi kan artinya Perda ini kan masih lama, masih harus ada evaluasi dari gubernur. Artinya tindakan-tindakan dini yang kalau informasi kemarin sudah dari saya baca ya hari ini paripurna untuk mengesahkan